Welcome back to the program. We are joined today by Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita ditemani oleh Jeffrey Sachs untuk membahas negosiasi guna mengakhiri perang di Ukraina. Seperti yang kita lihat sekarang, Witkow dan Kushner telah tiba di Moskow, dan mereka akan berbicara dengan Presiden Putin untuk membahas bagaimana perang ini dapat diakhiri. Saya ingin tahu seberapa optimis Anda terhadap pembicaraan ini. Karena hambatan utama menuju kesepakatan tentu saja adalah bahwa terutama pihak Eropa menuntut jaminan keamanan yang sangat kuat bagi Ukraina. Keyakinannya adalah bahwa keamanan bergantung pada kemampuan untuk menghalangi Rusia melalui NATO di Ukraina. Sementara setiap pembicaraan tentang pemulihan netralitas Ukraina dianggap sebagai bentuk penyerahan diri. Jadi dengan pola pikir seperti ini, Aprimi import negosiasi perdamaian benar-benar bisa menghasilkan sesuatu. Well, we've been at this issue for decades. Nah, kita sudah menghadapi masalah ini selama beberapa dekade, bukan hanya bertahun-tahun. Jadi poin yang kamu sampaikan benar sekali. Selama beberapa dekade, Barat, Amerika Serikat, dan Eropa telah mendorong agar Ukraina menjadi bagian dari aliansi Barat. Itu berarti keanggotaan NATO dan keanggotaan Uni Eropa. Dua kelompok yang berbeda ini semakin terjalin erat selama 30 tahun terakhir, di mana proyek Ukraina ini dijalankan. Sepanjang periode ini, hingga baru-baru ini, Amerika Serikat dan Eropa seterusnya dalam tying in of the Eurasians menjadi bagian dari NATO dan Uni Eropa. And that Ukraine would become part of the European Union. This was actually spelled out very clearly. Hal ini sebenarnya dijelaskan dengan sangat jelas oleh Zbigniew Brzezinski pada tahun 1997 dalam bukunya The Grand Chessboard dan juga dalam artikelnya A Grand Strategy for Eurasia. Ia mengaitkan keduanya, keanggotaan Uni Eropa dan keanggotaan NATO, dan mengatakan bahwa ini adalah perluasan ke arah barat yang harus diterima oleh Rusia. Namun Rusia tidak menerimanya. Rusia menentang hal ini sejak sekitar tahun 1991. Ketika proyek ini menjadi nyata pada pertengahan 1990-an, Rusia menentang dan terus menentang hingga sekarang. Yang juga benar adalah bahwa Ukraina sejak awal terpecah secara internal mengenai isu ini. Ukraina sendiri merupakan campuran antara bahasa dan etnis nasionalis Ukraina di bagian barat, serta populasi etnis Rusia di bagian selatan dan timur, di wilayah Donbas. Populations in the south and the east, the Donbas. And there have been divides of politics. Dan telah terjadi perpecahan dalam politik dan sikap terhadap keterikatan demanjang garis tersebut. Lagi-lagi sejak kemerdekaan Ukraina pada tahun 1991. Jadi isu ini telah memecah Ukraina secara internal dan telah menjadi penyebab konflik antara NATO dan Rusia selama beberapa dekade. Yang baru-baru ini berubah adalah pandangan Trump, dan ini merupakan bagian dari perdebatan dalam lembaga keamanan AS, karena AS sendiri terpecah di dalam lembaga keamanan tersebut. Pandangan saat ini adalah bahwa ini merupakan langkah yang tidak berhasil. Brzezinski dulu menjanjikan pada tahun 1997 bahwa hal ini akan berlangsung tanpa biaya dan tanpa rasa sakit, bahwa Rusia tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan. Ability to resist the Biden team, which Tim Biden, yang telah memimpin upaya perang sejak eskalasi Rusia pada Februari 2022, mengira bahwa Rusia akan segera runtuh, baik di medan perang, secara ekonomi, maupun politik. Apa yang dipahami Trump dan beberapa orang di sekitarnya adalah bahwa strategi selama 30 tahun ini gagal, karena Rusia telah berulang kali menyatakan bahwa hal ini memiliki makna eksistensial bagi mereka. Ini adalah isu inti keamanan nasional, dan Rusia tidak mengalah dalam perluasan NATO. Hal ini membawa kita pada situasi ini. Pandangan elektristis dari kelompok Trump with Arrow bahwa strategi yang harusnya berbiaya rendah dan menjadi kemenangan besar justru telah gagal. Low cost big win failed. It failed over the last basically. Itu gagal selama kurang lebih 30 tahun terakhir, tetapi secara khusus selama 11 tahun terakhir, karena AS memasang rezim pro-NATO di Ukraina pada Februari 2014. Setelah itu seharusnya menjadi hal yang mudah, NATO akan terus meluas dan Rusia akan mundur. Jadi sekarang AS mengatakan cukup sudah. Kami punya hal lain yang harus dilakukan, kepentingan lain di dunia.
kami tidak menginginkan eskalasi lebih lanjut. Persediaan kami sudah cukup menipis setelah bertahun-tahun perang di Timur Tengah, dan risiko perang di Asia Timur. Sudah saatnya mengakui bahwa ini memang bersifat eksistensial bagi Rusia. Bagi Barat, ini hanyalah ambisi. Bagi Amerika Serikat, saya akan katakan, ini hanyalah permainan yang seharusnya mudah, tidak berhasil. Jadi kelompok Trump ingin mengakhiri memotong kerugian. The Trump group wants to end it, cut the losses. The European leaders say no. Para pemimpin Eropa berkata, tidak, perang ini harus berlanjut. Rezim Ukraina yang merupakan rezim yang dipasang oleh AS, mungkin dengan alasan yang lebih dapat dimengerti juga berkata, tidak, perang ini harus berlanjut. Rezim itu sepenuhnya bergantung pada kelanjutan perang. Zelensky tidak memiliki prospek politik begitu perang berakhir. Ini telah menjadi mesin korupsi penghasil uang, di samping semua masalah lainnya. Teka-teki bagi banyak dari kita adalah mengapa Jerman, Prancis, dan Inggris, dan yang saya maksud bukan rakyatnya, melainkan kelompok kecil para pemimpin, begitu bersikeras untuk melanjutkan pertempuran yang kalah dan telah menelan sedikitnya 2 juta korban di pihak Ukraina. Ini adalah bencana. Mengapa mereka begitu tertarik untuk melanjutkan pertempuran itu? Saya akan mengatakan beberapa hal tentang hal itu. I would say a couple of things about that. One is that their publics are not with them. Salah satunya adalah publik mereka tidak mendukung mereka. Jadi Scholz, Starmer, dan Macron termasuk di antara politisi paling tidak populer di dunia. Mereka tidak memiliki dukungan publik di negara mereka sendiri. Rakyat mereka tidak menginginkan Perang Dunia III. Mereka tidak ingin berperang dengan Rusia. Mereka sebenarnya menginginkan pensiun, jaminan sosial, dan standar hidup yang layak terus berlanjut. Mereka tidak menginginkan militerisasi ini. Jadi ini bukanlah perjuangan yang populer di Eropa. Ini adalah perjuangan milik Scholz, Starmer, Macron, dan kelompok kecil yang mereka wakili. Sekarang, apa sebenarnya perjuangan itu? Saya akan mengatakan bahwa sebagian besar orang yang meneliti hal ini dengan cermat tidak memiliki jawaban yang meyakinkan. Apakah karena masa depan politik mereka sendiri terikat pada proyek yang gagal, dan mereka tidak bisa mengakui bahwa mereka salah? Apakah mereka itu payon dari kompleks militer industri, baik milik mereka sendiri maupun milik Amerika Serikat? Ketika saya melihat Merz dan mendengarkannya, saya hampir merasa seolah-olah ini tentang seorang Jerman yang ingin membalas dendam pada Rusia atas Perang Dunia II. Itu mungkin terdengar agak keras, tapi Merz itu kasar. Dia seorang penghasut perang. Sejak menjadi kanselir, dia belum pernah mengatakan satu hal pun tentang perdamaian, dan dukungannya di Jerman sedang runtuh. Jadi saya jelas bukan satu-satunya yang mengatakan hal itu. Sebenarnya saya sejalan dengan sebagian besar rakyat Jerman dalam hal ini. Semua ini untuk mengatakan Glenn bahwa kita tidak sedang menghadapi masalah baru. Kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang sudah berlangsung selama 30 tahun. Selama masa jabatan kedua Trump berulang kali mengatakan, mari hentikan perang ini. Karena senasang itu hayal tour. Lalu orang-orang Eropa dan Zelensky isman pur. Dan Trump telah mengubah nada bicaranya, mencerminkan tidak hanya perubahan suasana hati pribadinya dan tingkat volatilitas yang tinggi, tetapi juga fakta bahwa aparat keamanan AS sedang terpecah. Ada kompleks militer industri di AS yang senang terus berperang, mereka menghasilkan banyak uang. Ini adalah perang yang sangat menguntungkan bagi para kontraktor militer, serta bagi para senator dan anggota Kongres yang mendukung mereka. Jadi ketika Anda bertanya, apakah ini akhirnya? Secara logis seharusnya begitu. Namun Trump telah mundur setiap kali ia mengatakan kepada rekan-rekannya di Rusia, mari akhiri ini berdasarkan netralitas Ukraina. Apakah ia akan mundur lagi? Itulah pertanyaannya. Saya berharap perang ini akan berakhir untuk menyelamatkan Ukraina dari perang yang mengerikan, keliru, sia-sia, dan tampaknya tak berkesudahan ini. Tiong per strength, jor with zergwerista adekad. Den dus freshing lebih was, alpha jillard, interim saftikun. Project that has been waged for 30 years. Well, the post-Cold War
Naging tujuan NATO sa panimalingin untuk membentuk sebuah kolektif with next Eropa. Inte sisur nav kuar dan menuad itu, yang tak sekali setuju dengan opoid. Namun, sebagian perpecahan yang kamu sebutkan di dalam Amerika Serikat tampaknya berasal dari munculnya kelompok baru politisi Amerika yang berpikir bahwa aspirasi hegemonik tersebut justru menguras kekuatan Amerika Serikat dan mencegahnya menyesuaikan diri dengan realitas multipolar. Artinya, Amerika menjadi terjebak di Eropa, padahal dalam dunia multipolar, prioritasnya seharusnya adalah memperkuat pengaruh di belahan barat. Dan tagangnya peti meyongkok Asi. Isamalis erustrank quits, thabas siwer and perduro tasting chu. At least Europe is no longer a priority. So this seems to be splitting the US, but also Jadi hal ini tampaknya memecah belah Amerika Serikat. Tetapi juga tampaknya menjadi titik di mana orang Eropa merasa sangat tidak nyaman karena belum ada rencana yang jelas mengenai peran Eropa setelah masa unipolaritas, yaitu setelah Amerika Serikat menurunkan prioritas terhadap Eropa dan sebagian meninggalkan benua tersebut. Saya tidak yakin apakah ini juga menjadi alasan mengapa kita melihat kebangkitan kembali militerisme Jerman. Namun, mengingat perang ini bermula sebagai konflik mengenai arsitektur keamanan Eropa, dengan Ukraina sebagai gejalanya, sejauh mana kita memerlukan semacam kesepakatan tentang seperti apa seharusnya keamanan Eropa itu. Kita memperlakukan hal ini seolah-olah hanya masalah tentang Ukraina, padahal sebenarnya perang ini tidak terlalu berkaitan dengan Ukraina itu sendiri, melainkan sebagai salah satu komponen dari masalah yang lebih besar. Narendra Throde and draft for Smallwood, Wilathan Twang. Number things your brave brother taught in rest and Hainsey. it doesn't seem like we're dealing with the root of the matter. That's exactly right. And I think it's important Itu benar sekali. recognize Dan saya pikir untuk menyadari bahwa langkah Amerika Serikat ini yang dijabarkan oleh Brzezinski pada tahun 1997 merupakan bagian dari teka-teki yang lebih besar. Ini adalah papan catur global, bukan sekadar isu Eropa. Keyakinan di Amerika Serikat pada tahun 1990-an adalah unipolaritas, bahwa hanya ada satu hegemon global, yaitu Amerika Serikat, dan bahwa peran hegemon itu adalah memastikan agar tidak pernah terancam oleh para pesaingnya di masa depan. Salah satu bagiannya adalah menjepit Rusia, mengepungnya di kawasan Laut Hitam, dan pada dasarnya menjadikannya kekuatan kelas 3 atau bahkan lebih rendah. Russia a third-rate power or less. Brzezinski openly opined. Brzezinski secara terbuka berbicara tentang Rusia yang terpecah menjadi sejumlah negara lemah. Unit-unit terpisah yang akan disatukan sebagai semacam konfederasi, bukan federasi, melainkan konfederasi yang terdiri dari Rusia Eropa, Rusia Siberia, dan Rusia Timur Jauh. Jadi mereka bermimpi bahwa AS akan menguasai dunia, dan ini adalah salah satu bagiannya. Para pemimpi sejati, para delusionis, kemudian dikenal sebagai kaum neokonservatif. Mereka berpikir bahwa AS akan menurunkan Rusia menjadi kekuatan kelas 3 atau menghancurkannya sepenuhnya, dan bahwa AS akan mendominasi Timur Tengah. Itu merupakan bagian besar dari proyek tersebut, terutama dengan orientasi Zionis, karena AS berulang kali berperang demi Israel Raya, yang terdengar aneh dan hampir tak terbayangkan. Tetapi itu merupakan bagian dari rencana permainan neokonservatif. Dan di Asia Timur, kenyataannya adalah mereka tidak memiliki strategi untuk menghadapi Tiongkok, karena mereka bukan orang-orang yang sangat cerdas. Mereka tidak bisa melihat ke depan dan tidak menyadari bahwa Tiongkok akan bangkit sebagai kekuatan besar. Jika kita menengok kembali ke akhir tahun 1990-an, Tiongkok hampir tidak muncul dalam pembahasan apapun. Bukan seolah-olah mereka sedang merencanakan sesuatu. Tiongkok hanyalah tempat untuk merakit mainan, komponen otomotif, elektronik, ponsel, dan hal-hal semacam itu bagi kita. Saat itu, hal ini bukanlah persoalan geopolitik yang penting. Jadi proyek unipolar ini memiliki dimensi Eropanya sendiri dalam bentuk perluasan NATO. Dan hal ini tentu saja bertentangan dengan visi alternatif mendasar tentang keamanan Eropa, yang secara lahiriah merupakan visi yang telah mengakhiri Perang Dingin. Karena ingat, akhir dari Perang Dingin adalah reunifikasi Jerman pada tahun 1990 yang didasarkan pada kerangka 2+4.
Tujuan dari penyelesaian itu adalah keamanan yang tak terpisahkan di Eropa, bahwa tidak akan ada blok-blok. Faktanya, Amerika Serikat dan Jerman secara eksplisit menyatakan bahwa NATO tidak akan memainkan peran sebagai blok strategis ke depannya. Amerika Serikat mengatakan kepada Gorbachev, kami tidak akan memanfaatkan keputusan sepihak Anda untuk mengakhiri aliansi militer Pakta Warsawa atau kelemahan ekonomi dan keuangan Anda pada awal 1990-an. Kami akan memiliki keamanan yang tak terpisahkan. Beberapa perjanjian dan kesepakatan di bawah kerangka Organisasi untuk Keamanan dan Kedamaian di Eropa mendefinisikan bentak terpisahkan tersebut. Defined that kind of indivisible security. NATO was the opposite of that. NATO adalah kebalikan dari itu. NATO adalah politik blok. OSCE merupakan akhir dari politik blok. Saya berada di Uni Soviet pada tahun 1990 dan di Rusia sejak akhir 1991. Dan saya banyak mendengar dari Gorbachev, Yeltsin, dan lain-lain tentang rumor sama Eropa, keamanan yang tak terpisahkan, akhir dari blok-blok, perdamaian, dan kerjasama. Saya mempercayainya saat itu dan saya masih mempercayainya sekarang. Saya pikir inilah jawaban wasramanan Eropa. Namun danger tidak namanya. Ini saat ana bagi saya. Meritipatur dov, aviutau itherd. They were offered peace, and they have basically rejected it. First, under the push of the United States. Pertama, di bawah tekanan dari Amerika Serikat, mereka berkata, ya, kami lebih memilih hegemoni AS daripada rumah bersama Eropa. Mereka membuat pilihan itu. Mereka memiliki keraguan dan kekhawatiran. Konfrontasi sesungguhnya terjadi pada TT NATO di Bucharest tahun 2008, ketika AS berkata, inilah saatnya, kami akan mendorong NATO masuk ke Ukraina dan Georgia. Kanselir Merkel dan Presiden Holland berkata, itu bukan ide yang bagus. George Bush bersikeras dan berkata, kami akan melakukannya. Mereka pun berkata, baiklah, kami akan melakukannya. Saat itulah hegemoni AS menang, dan gagasan tentang keamanan yang tak terpisahkan sepenuhnya lenyap. Jadi ketika Anda bertanya, apa arti keamanan bagi Eropa sekarang? Eropa membutuhkan pengaturan keamanan yang tidak didasarkan pada blok. Europe needs a security arrangement not based on blocks. But Europe can't get its head around that. And by the way, Europe... Tapi Eropa tidak bisa memahami hal itu. Dan omong-omong, Eropa sudah membuat kesalahan ini berkali-kali. Ada semacam keras kepala di Eropa. Saya sedang membaca ulang sejarah Polandia yang menolak membentuk perjanjian keamanan bersama dengan Uni Soviet pada tahun 1939, bahkan ketika Nazi Jerman hampir menghancurkan Polandia. Namun Polandia begitu membenci Rusia, sehingga mereka bahkan tidak mau melihat ke Uni Soviet untuk perlindungan pada tahun 1939. Jika kita melihat kembali hal itu benar-benar tindakan bunuh diri. Dan Eropa memang tempat yang sulit. Semua orang saling membenci, sehingga mereka tidak bisa membayangkan keamanan kolektif. Mereka tidak bisa membayangkan keamanan yang tak terpisahkan. Sekarang, apa yang saya sarankan untuk hal ini? Now, what do I recommend for this? I recommend that the Europeans have... Saya menyarankan agar negara-negara Eropa melakukan diplomasi langsung dengan Rusia. Dan omong-omong, saya menyarankan agar Anda tidak menyerahkan keamanan Eropa secara harfiah ke tangan beberapa politisi negara Baltik. Itu sama saja dengan menempatkan politik Eropa di tangan orang-orang yang paling keras Rusofobia di seluruh benua. Namun jika Eropa terus mempertahankan Rusofobianya, maka tidak akan ada keamanan bagi Eropa. Dan jika Eropa tidak terlibat dalam diplomasi, maka tidak akan ada perdamaian bagi Eropa, apapun yang dilakukan Amerika Serikat. Jadi ketika Anda bertanya kepada saya seharusnya pengaturan keamanan Eropa, jawabannya adalah bahwa orang Eropa harus memahami bahwa Rusia tidak akan pergi kemanapun. Rusia adalah bagian dari Eropa. Russia is a part of Europe, and it has been geographically. Secara geografis, itu telah menjadi bagian dari Eropa sampai pegunungan Ural. Dan secara militer, budaya, diplomatik, geopolitik, finansial, ekonomi memang demikian. Jika orang Eropa berpikir bahwa Amerika Serikat entah bagaimana akan membuat hal itu tidak demikian, ya, itulah gagasan Perang Dingin. Tetapi itu sudah berlalu. Jadi jika Eropa berharap Amerika Serikat akan mengulang Perang Dingin, lupakan saja. AS sudah lelah. Negara itu memiliki defisit anggaran yang besar. Rusia tidak lagi dipandang
meskipun dulu secara keliru dipandang demikian, sebagai ancaman komunis global. Amerika Serikat sama sekali tidak tertarik pada kebencian di Eropa. Jadi sebaiknya berbicara dengan Rusia dan mencari tahu apa sebenarnya maksudnya dengan keamanan tak terpiawaikan mereka. And figure out what their indivisible security really is about. Yeah, we actually signed the agreement. Kami sebenarnya menandatangani perjanjian pada tahun 1990, Piagam Paris untuk Eropa baru. Ini seharusnya menjadi kerangka bagi Eropa pasca Perang Dingin. Dan seperti yang Anda katakan, dua tema utamanya adalah keamanan yang tak terpisahkan. Jadi kita tidak boleh meningkatkan keamanan kita dengan mengorbankan pihak lain. Dan tentu saja, tanpa garis pemisah. Ini tentang mengatasi politik blok. Dalam semangat rumah bersama Eropa, itulah idenya. Tapi tidak, semuanya sudah hilang sekarang. Dan seperti yang Anda katakan, dengan negara-negara Baltik, Rusofobia yang kini pada dasarnya menjadi kebijakan resmi Uni Eropa sungguh luar biasa. Kami memiliki Kaja Kallas, Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, yang berpidato dan berpendapat betapa indahnya jika Rusia dikalahkan, karena dengan banyak negara kecil, mereka akan menjadi jauh lebih damai. Jadi inilah perdamaian sekarang, memperluas blok militer dan memecah belah lawanmu. Maksud saya, ini sangat jauh dari Piagam Paris untuk huruf baru. Charter Paris for a new Europe, but just And it is so Dan hal itu sangat menyakitkan bagi saya karena setelah menjadi bagian dari kelompok strategi ekonomi Gorbachev pada tahun 1990, setelah mengusulkan bantuan untuk transformasi ekonomi dari sistem Soviet yang gagal menjadi sistem yang berfungsi, dan usulan itu ditolak oleh Barat, saya menyaksikan semuanya. Saya duduk berhadapan dengan Boris Yeltsin pada Desember 1991, ketika ia mengatakan kepada kelompok kecil kami bahwa Uni Soviet telah berakhir, dan bahwa ia menginginkan perdamaian serta kerjasama dengan Barat, agar Rusia menjadi negara normal seperti negara-negara lain di Eropa. Dan dengan Kaja Kallas, saya pernah menjadi penasihat ayahnya yang merupakan gubernur Bank Sentral Estonia pada tahun 1992. Saya membantu Estonia merancang bank sentral dan mata uangnya. Mereka bahkan memberi saya penghargaan tinggi untuk itu, penghargaan nasional atas kontribusi saya. Dan dia bahkan tidak mau berbicara dengan saya. Kamu tahu, mereka tidak ingin berdialog, mereka hanya ingin lebih banyak. Ini gila, sangat merugikan diri sendiri. Tapi bukan untuk pertama kalinya hal seperti ini terjadi di Eropa. Saya menyesal mengatakannya. But not for the first time in Europe, I'm sorry to say. Baik, itu hanya pertanyaan cepat terakhir saya. Apakah Anda melihat hal ini sebagai ketika para pemimpin Eropa mengatakan bahwa Rusia berencana menyerang setelah mereka selesai dengan Ukraina, mereka akan datang untuk kami, dan itulah mengapa kami harus melawan mereka sekarang. Apakah mereka benar-benar mempercayai hal itu atau tidak? Apakah itu hanya sikap politik? Mengingat Anda pernah berinteraksi dengan orang-orang ini, ya, sebagian besar dari mereka yang kini berkuasa. Apa kesan Anda? Karena di satu sisi, jika mereka ingin perang ini berlanjut sedikit lebih lama, mereka harus menjual narasi-narasi ini. Tapi kadang-kadang, seseorang mendapat kesan bahwa mereka mungkin benar-benar mempercayai hal-hal yang mereka sebarkan juga. Jadi sulit sekali untuk menilai, karena pada beberapa kesempatan, mereka justru mengatakan hal yang sebaliknya. Mereka pernah mengakui bahwa menciptakan Eropa tanpa Rusia pada akhirnya akan menjadi Eropa yang melawan Rusia. Saya rasa Angela Merkel pernah mengungkapkan hal itu. Jadi apakah mereka benar-benar mempercayainya? Atau ini hanya sikap politik? And Angela Merkel said about the 2000. Angela Merkel mengatakan tentang pertemuan NATO di Bukares tahun 2008 bahwa ia tahu jika mereka memaksakan peta jalan untuk keanggotaan Ukraina di NATO, itu akan berarti perang. Ia mengatakan hal itu. Jadi mereka sudah tahu. Menurut saya dengan para pemimpin Eropa, situasinya rumit. Pertama, banyak dari mereka tahu, tapi mungkin mereka sudah lupa. Mungkin mereka telah membuat diri mereka sendiri panik. Dan mari kita ingat, mereka sama sekali tidak populer. Apapun yang mereka katakan, mereka tidak berhasil membawa dukungan publik bersama mereka. Jadi saya akan mengatakan dua poin terpenting adalah, pertama, publik tidak mempercayainya. Dan kedua, orang Eropa, jika mereka memang mempercayainya, hal pertama yang akan saya lakukan jika saya benar-benar mempercayainya adalah duduk bersama rekan-rekan Rusia dan berkata,
Bagaimana kita memastikan hal itu tidak terjadi? With the Russian counterparts and say, how do we make sure that doesn't happen? What can you tell us about guarantees? Apa yang bisa Anda katakan kepada kami tentang jaminan bagi kami jika kami menjamin keamanan Anda dengan menghentikan perluasan NATO? Bagaimana dengan keamanan kami? Itu percakapan yang perlu dilakukan. Itu pertanyaan bagus untuk diajukan kepada Menteri Luar Negeri Lavrov. Cukup adil. Tapi mereka bahkan tidak menanyakan pertanyaannya. Mereka hanya menganggap jawabannya sudah pasti. Itu adalah jalan menuju perang yang terpenuhi dengan sendirinya. Jadi intinya, jika mereka benar-benar meyakini hal ini, entah mereka bersikap bunuh diri atau ingin mencelakai rakyatnya sendiri, atau mereka begitu bodoh hingga tidak memahami bahwa jika mereka percaya hal itu, sebaiknya mereka duduk bersama rekan-rekan mereka dan mencari cara agar hal itu tidak terjadi. Karena ada hal-hal yang bisa dilakukan dalam diplomasi, kesepakatan yang bisa dicapai, zona netral, zona penyangga, pemantauan, dan komitmen yang benar-benar berarti. De mereka kan istiktiserd, pajuza biasa mekamral tepelit. They don't even try to explore those. So, again, I've said to the Jadi sekali lagi, saya sudah mengatakan kepada teman-teman Eropa yang saya kenal, apa yang kalian lakukan? Pergilah berbicara dengan rekan-rekan kalian. Lalu kalian bisa mengambil keputusan bukan berdasarkan prasangka, klaim, politik domestik palsu, atau delusi kalian, apapun itu. Tetapi setidaknya berdasarkan beberapa fakta yang bisa kalian pahami. Namun kenyataannya, diplomasi Eropa tidak begitu mengesankan dalam sejarah. Kecenderungan menuju perang luar biasa besar. Kegagalan untuk berdialog benar-benar luar biasa. Dan bahkan ketika ada risiko nyata, mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya secara realistis. Jadi ya, jika Kaja Kallas tidak ingin berbicara dengan Rusia, pilihlah perwakilan urusan luar negeri yang berbeda untuk Eropa. Tapi pergilah berbicara dan lakukan sesuatu. Pergilah ke Abu Dhabi, ke Istanbul, undang rekan ke Brussels, pergilah ke Moskow. Tapi ayolah, berhentilah hanya mengatakan bahwa kita akan berperang. Stop just saying that we're going to war. Yeah. Now, as a European, I would like to see Europe. Sekarang, sebagai seorang Eropa, saya ingin melihat Eropa lebih banyak terwakili di lembaga-lembaga internasional. Namun pada saat yang sama, saya juga mempelajari Kaja Kallas di dia pembantu yang Eropa. Lucy Keep, banyak atas waktunya. Thank you very much for taking the time. Great. Saya pas semana. Terima kasih banyak.